Selamat siang. Yang bisa on cam boleh on cam. Ya, wifi-nya. Wifi-nya apa? Internet gue. Gimana kabarnya hari ini? Minggu kemarin sama siapa tutornya? Sama Syifa. Masih inget ya? Kirain lupa. Belajar apa minggu kemarin? Inget nggak? Sama ya? Masih bikin prom ya minggu kemarin ya? Oke. Ya, terus membuka kamera. Hari ini mana Ilyas sama belum datang. Oke. Oke. Hari ini kita bakal bikin cerita, teman-teman. Jadi hasil dari kursus ini itu nanti kita bakal bikin game permainan teks gitu. Jadi gamenya yang ada alurnya. Tahu nggak game yang ada alurnya? Alur ceritanya. Pernah tahu nggak? Sering nonton streamer-streamer gitu nggak? Streamer YouTube yang main game, Windah gitu. Ya, itu kan kadang ada ya gamenya yang dimainin kayak ada alurnya lah gitu. Terus dia bisa milih alurnya ada nanti akhirnya ada ending yang happy ending, ada yang sad ending gitu. Nah, nanti kita akan bikin kayak gitu tuh. Bikin versi game kalian sendiri. Jadi kalian hari ini intinya bikin story-nya dulu, bukan bikin gamenya langsung ya. Kita bikin dari story-nya dulu, sinopsisnya kayak gimana, terus nanti gamenya mau karakternya siapa, terus lokasinya di mana, kayak gitu. Oke? Hmm. Oh, maaf, ini sore putus-putus. Oh iya, di Dimas sama ini suaraku putus-putus nggak? Enggak aman. Oh ini jaringannya Saza kah? Atau gimana? Iya, Iya, coba ganti jaringan ada nggak? Ganti ke apa gitu? Atau mungkin Saza anu deh, off cam. Mungkin agak berpengaruh. Nggak apa-apa, nggak usah on cam. Kalau misal biar suaraku jelas. Coba, mendingan nggak kalau di off camin? iya, mendingan. Oke. Oke, hari ini kita bakal ulas sedikit tentang pertemuan yang kemarin sambil ingat-ingat dikit ya. Jadi minggu kemarin tuh, minggu dan 2 minggu kemarin kita belajar tentang jaringan saraf buatan. Itu teknologi yang meniru fungsi otak manusia ya. Terus kita juga belajar tentang model bahasa besar. Jadi model jaringan saraf yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Gitu. Jadi intinya 2 minggu kemarin kita belajar cara bikin prom yang benar. Oke, jadi kita lupain sebentar tentang prom, kita bikin cerita kita. Jadi kenapa sih kok orang itu suka cerita gitu ya? Jadi otak manusia itu menurut para ilmuwan itu mengambil suatu informasi menurut dari gagasan utamanya, teman-teman. Jadi dari gagasan utama nanti muncullah segala sesuatu yang berhubungan dengan gagasan utama tersebut. Lalu setelah itu dari gagasan utama dan gagasan utama yang lain disambungkan menjadi satu kesatuan informasi gitu. Nah, bercerita itu adalah salah satu keterampilan profesional yang paling penting ya. Aku juga jelasin materi ini juga dengan bercerita, terus banyak juga berbicara di depan umum, juga pengembangan jejaring sosial, iklan yang sering kalian lihat itu juga disampaikan dengan bercerita gitu. Jadi kemampuan untuk bercerita itu juga terkait dengan pengembangan kreativitas. Nah, hal itu membantu untuk menghasilkan ide dan solusi yang menarik yang juga merupakan keterampilan profesional yang penting gitu. Nah, keterampilan berbicara dan kreativitas itu dapat dikembangkan dengan membuat yang namanya permainan teks yang akan kita buat nih.
Tuh, jadi hari ini kita bakal belajar mempelajari apa aja yang termasuk dalam permainan teks, terus gimana sih cara kerjanya. Kita juga bakal belajar tentang latar pengetahuan permainan, terus gimana alur permainan dibangun. Kita nanti juga butuh ChatGPT untuk menghasilkan komponen plot cerita, jadi nggak pure. Ya sebenarnya bisa aja sih kalau kalian mau bikin yang bener-bener dari kalian, tapi mungkin kadang kan kita kayak kehilangan apa ya, kehilangan kreativitas gitu ya. Jadi kadang kita minta bantuan ChatGPT untuk memancing kreativitas kita itu gitu. Kita akan mempelajari juga cara menggunakan papan Miro. Jadi nanti ada tools yang untuk membuat perencanaan pembuatan gamenya. Oke, apa sih itu permainan teks gitu? Jadi di dalam permainan teks, pemain itu berinteraksi dengan dunia permainan melalui teksnya. Jadi pemain itu melihat dunia permainan itu dengan melalui teks dan bergerak melalui cerita penggunaan pilihan teksnya. Tuh, jadi beberapa pilihan pemain itu mempengaruhi alur cerita dan beberapa menambah cerita. Tuh, terus apa sih bedanya permainan teks sama buku? Kalau di buku itu kan pasti alurnya, endingnya jelas ya, endingnya satu gitu. Pasti misal ending dari ternyata ending buku tertentu gitu ya, misal tokoh utamanya meninggal gitu kan ya. Itu pasti endingnya kayak gitu. Sedangkan kalau misal kita main game dengan yang permainan teks ini, endingnya itu bisa kita atur. Jadi misal nanti ada pilihan-pilihan, itu akan mengarah ke ending yang berbeda. Tuh, nanti kita akan membuat permainan tasnya itu menggunakan Twine. Terus ya, ada dua orang bekerja pada cerita sebuah video game, yaitu seorang penulis naskah dan seorang desainer naratif. Nah, kalau seorang penulis naskah, dia itu bertanggung jawab atas kontennya. Jadi, apa yang akan kita ceritakan kepada pemain itu diatur oleh seorang penulis. Misal tentang apa ceritanya, terus siapa yang akan menjadi tokoh utama, tokoh sampingannya siapa, terus yang akan dikatakan tokoh-tokoh itu. Tuh, seorang itu kewajiban dari seorang penulis. Sedangkan kalau seorang desainer naratif itu bertanggung jawab tentang bagaimana sih cerita akan diceritakan gitu. Jadi gimana pemain berinteraksi, terus gimana bisa memastikan pemainnya itu nggak bosen, terus gimana membuat pilihan bermainnya itu bermakna gitu. Jadi ada eh, dua orang yang bekerja. Jadi ada seorang penulis naskah dan seorang desainer naratif. Tuh. Nah, proses pembuatan cerita itu untuk sebuah permainan ada tahap-tahapannya ya. Nah, ini nanti yang akan kita lalui. Jadi yang pertama kita formulasikan dulu idenya apa, terus kita buat karakternya, terus nanti kita kembangkan alur ceritanya, terus kita bakal menulis perincian dan dialognya, lalu membuat visual dan iringan audionya. Oke, jadi membuat sebuah cerita itu pasti dimulai dengan yang namanya konsep. Tuh, nah hari ini kita bakal belajar membuat konsep cerita permainan itu dengan metode binominal fantasi. Jadi pertama kita harus tetapkan tujuannya dulu. Udah jelas ya, jadi tujuannya dalam kasus ini tujuannya untuk membuat sinopsis cerita. Nah selanjutnya kalian pilih dua kata yang nggak berhubungan, bebas apapun yang mungkin di sekitar kalian atau mungkin yang sedang kalian pikirin akhir-akhir ini gitu. Terus buat dan tuliskan semua kemungkinan kombinasi dua kata tersebut dijadikan satu makna gitu, digabungin dan menjadi satu makna. Terus kalian analisis kombinasi yang dihasilkan dan pilihan yang tepat, dan terakhir pikirin cerita game apa yang akan kalian bikin gitu. Misal nih contoh, ada dua kata yang nggak berhubungan, angin sama buku gitu kan. Kalau digabungin jadi misal buku berangin, buku angin, angin dalam buku gitu. Nah, lalu dari kumpulan ini kalian pilih deh, kira-kira akhirnya ketemu buku angin ya. Jadi konsepnya sebuah peradaban menghilang dari muka bumi, meninggalkan buku angin yang menjelaskan cara mengendalikan unsur angin. Gitu. Soalnya aku udah bikin juga, nanti kalian bikin di Miro. Ntar lagi aku kenalin ke Miro deh, habis aku kasih linknya. Nah, aku ada dua nih, dua kataku bencana sama ingatan. Terus aku gabungin jadi bencana memakan ingatan. Nah, ceritaku pada suatu hari itu terjadi bencana di seluruh dunia yang menghapuskan seluruh ingatan manusia. Nah, tokoh utamanya, seorang Ria ini, harus mencari cara untuk menemukan ingatannya. Gitu. Jadi ada bencana menghilangkan seluruh ingatan orang di muka bumi gitu kan. Nanti kalian bikin, kira-kira mau dipikirin deh, apa ya kira-kira yang bisa dijadikan menarik lah buat dijadiin game gitu ceritanya. Oke? Oke.
Aku bakal jelasin cara penggunaan Miro-nya. Ntar aku kirim linknya dulu. Oh, langsung ketik aja bisa sih. Miro.com. Tuh di kolom chat. Terus nanti kalian bakal ketemu kayak gini. Kayak gini, terus kalian klik yang registration atau daftar. Tuh kalau bahasa Indonesia. Terus setelah itu, kalian daftar dengan Google atau sign up with Google. Tuh ya. Terus setelah itu, ada pertanyaan-pertanyaan nih. Nih, nanti kalian jawab pertanyaannya, terus sampai nanti ada tulisan skip gitu. Nanti aku bantu kalau misalnya ada pertanyaan. Nanti kalian share screen aja. Terus nanti pilih yang ini, blank board. Nih kalian klik, nah baru nanti muncul kanvasnya. Terus diubah dulu judulnya jadi text game gitu. Nanti kalau udah muncul kanvasnya tuh kayak gini. Nah, kayak gini nih. Ini. Terus nanti kalau udah muncul kayak gini, kalian bikin. Pertama bikin frame-nya dulu. Biasanya ada nih di sini. Ini langsung ada frame-nya. Kalau nggak ada, kalian klik yang plus nih. Icon plus. Terus cari frame. Nah ini. Frame. Pilih yang custom. Ntar, tak pindahin dulu. Nah, ke sini. Gitu. Udah, terus cara bikin sticky notes-nya. Caranya kalian klik yang ini, sticky notes. Kalian boleh pilih warna apapun, terus taruh sini. Dah, dipindah, bisa dipindah-pindahin. Ini juga bisa dibesar kecilin, kayak gitu. Terus misal mau tarik teksnya, nih dari sini teks A, B, C, D, E, F, G, H, I, kayak gitu. Sampai nanti bikin jadi kayak gini. Gitu. Bisa? Bisa, insya Allah. Hmm? Bisa, insya Allah. Oke, coba share screen deh. Nanti kalau ada pertanyaannya coba aku bantu. Tuh pertanyaan yang daftarnya. Linknya ada di kolom chat. Atau mungkin kalian mau ngetik langsung miro.com juga boleh. Mana nih? Kok nggak ada yang share screen? Nah, sip. Udah bisa tuh, Dimas. Ya, coba bikin Dimas ininya. Frame, ya, frame-nya dulu. Itu di icon plus-nya, Dimas. Di plus, terus pilih yang... Oh, nggak, Ding. Itu di atasnya plus. Udah ada. Nah, yang custom. Sip.
Sambil dipikirin mau bikin cerita game teks apa. Hana sama Saza bisa? Lagi login, Kak. Oke. Itu yang daftar gratis saja di atas. Nah, pakai Google. Itu tulis nama kamu. Bebas paling bawah kayaknya ada other gitu deh. Nah, tuh. Skip for now. Skip for now. Nah, dah. Bikin frame-nya dulu. Yang itu atasnya plus tuh. Mana tadi? Custom. Yap. Terus bikin sticky notes-nya. Sambil dipikirin dua katanya ya. Jadi dua katanya apa, terus gabungannya apa, sama nanti bikin sinopsis ceritanya kayak apa.
Kak, yang digabungin dinamain apa ya? Ide frasa. Oh, oke. Yang pertama dua kata, terus ide frasa, terus cerita. Cerita itu isinya sinopsis cerita yang akan dibuat dari penggabungan katanya itu. Oh, Dimas udah. Udah, Kak. Kalau Ini udah lang- ke gimana? ini ChatGPT langsung. Enggak, ke ini dulu. Ke platformnya dulu itu ke kursus. Terus kerjain yang nomor satu, Dimas. Nah, nanti buat di nomor terakhir itu, kamu screenshot atau kirim linknya yang Mironya tadi ke soalnya itu ya. Linknya Oh, jangan lupa diganti ke anyone with the link bisa viewer. Soalnya itu masih private biasanya. Coba cek. Di share itu kanan, kanan, oh. pojok kanan, share. Coba dinamain dulu. Kak, punya saya kok nggak bisa buat frame-nya ya? Mana? Soalnya kok share screen-nya kamu masih ini ya? Masih hitam mulu ya? Nggak kelihatan Kayaknya ini ya? nggak kelihatan apa, Kak? Jaringan kali ya? Iya, nggak kelihatan. Aku nggak bisa lihat share screen-nya. Nggak bisa bikin apa? Nggak bisa munculin frame-nya. Oh iya, Iya, di udah ketemu tapi frame-nya di mana tempatnya? iya udah. Nggak bisa muncul gimana? Atau coba ini deh, kamu foto terus kirim ke nomorku di Oh WA. iya, iya, Soalnya nggak kelihatan. iya Kak. Ya udah gitu deh Mas. Kalau udah nanti copy board link terus masukin di soal nomor 3 apa 4 nggak salah ya. Oke, Kak.
Faza sampai apa? Udah bisa bikin mironya? Udah Kak lagi jawab pertanyaan yang nomor satu aja. Oh ya, ceritanya bikin apa? Aku bikin cerita hujan lalu turun datang langit. Oke. Itu yang custom, Hana. Dipilih yang custom. Udah Kak, cuma nggak muncul. Oh iya. Iya, apa laptopnya yang bermasalah kali ya, lagi error. Hmm, udah login tapi kan? Iya, udah. Apa nggak bisa ya? Atau coba ini deh, ganti akun. Kalau nggak, kamu ganti browsernya. Ini pakai apa? Pakai apa itu? Firefox. Iya, ganti ke Chrome mungkin. Oh iya. Metodenya apa tadi, Dimas? Lupa. Metode binominal fantasi tadi.
Kayak gini nggak, Kak? Apa? Urutannya. Yang pertama, tetapkan tujuan. Terus yang kedua, kita pilih dua kata. Terus analisis kombinasi. Eh, iya, ketiga analisis kombinasi. Pertama, tetapin tujuan dulu. Tetapkan tujuan. Terus pilih dua kata. Terus buatlah dan tuliskan semua kemungkinan kombinasi. Terus analisis kombinasi dan pikirkan tentang cerita. Pasti. Terus lanjut aja. Tuh sampai nomor 3. Langsung aja di yang atas tuh. Nah, itu nomor 3, link yang tadi, link dari Miro. Yang bawah, copyboard link. Ini, Kak. Dikirim, maaf. Dikirim. Terus dicentang soalnya tadi di kanan. Ini apa? Yang pertama pilih dua kata. Yang pertama tetapin tujuan dulu dong. Terus pilih dua kata. Terus buat dan tulis semua kemungkinan kombinasi. Terus analisis kombinasi dan pikirkan tentang ceritanya. Di kanannya Dimas. Soalnya dibuka lagi. Soalnya di kanan tuh tadi yang ditutup tadi loh. Oke, Ini. makasih Kak. Ya, ini di kanan nih. Oh. Nah, itu dicentang tuh. Coba lihat Ini, cerita Kak. Gimana? ini dikirim lagi berarti atau Enggak, udah dicentang barusan. udah, cuma belum kuning. Coba dibuka lagi soalnya tadi di kanan. Nah itu, saya memecahkan dan memeriksa tugas-tugas. Nah, halo Ini Saza. ngerjain. Enggak, belum. Sebentar, tunggu ya. Oke. Halo Saza. Bos. Boleh lihat ceritanya nggak? Boleh? Sebentar. Mana lihat? Kekecilan ya tulisannya. Enggak kok. Hujan pelangi. Hujan yang turun ke desa membuat tumbuhan pelangi panjang petang muncul. Oke. Tadi sampai mana itu? Ngerjain platformnya. Udah, sampai Udah 3. dikirim? Ini linknya udah dikirim. Belum. Coba Gimana caranya? itu share kanan atas. Anyone with the link, pilih yang viewer. Bawah sendiri, bawah sendiri. Anyone with the link, no aksesnya ganti viewer. Terus copy board link. Nah, taruh di platform nomor 3. Mana tadi platformnya? Di atas tuh. Nah, itu taruh di bawah situ. Gimana Kak? Itu, di bawah. Ini. Di sini. Oh, di situ. Udah. Terus ditutup dulu nih, soalnya ditutup dulu. Terus, nah, diklik itu. Terus dibuka lagi soalnya. Terus saya memecahkan dan memeriksa tugas-tugas. Oke, sip. Ini Hana jadi keluar nih ya. Oke, aku lanjut ya. Oke. Lihat share screen-ku lagi. Kan Balik lagi ke Zoom.
Oke, tadi udah bikin yang itu, sekarang kita lanjut ke pengaturan. Jadi pengaturan itu adalah tempat dan waktu keberadaan dunia permainan. Nah, jadi kita bisa tahu dari pengaturan tuh di mana lokasi permainannya, terus waktunya itu kapan dalam permainan tersebut. Itu cuman lihat dari gambarnya aja gitu kan ya. Kayak lihat dari gambar ini kita bisa tahu kalau dia nggak mungkin ada dari masa depan kan. Terus kita bisa lihat di sini juga ada dunia fantasi gitu. Kalau aku pertama jelasin jenis dulu. Jadi jenis itu adalah jenis pengaturan itu dapat dibagi jadi dua ya. Jadi ada yang realistis, ada yang fantasi. Kalau kita bisa lihat di sini, jadi yang kiri ini yang realistis dan yang kanan ini yang fantasi. Kalau yang di kiri ini kan ya seperti manusia dan kehidupan normal kita ya. Jadi ada apa nih, bebek apa angsa ya? Tuh terus ada kakek-kakek ini punya kebun di belakang rumah, ada apel bla bla bla. Sedangkan kalau kita lihat di kanan ini nggak mungkin ya ada burung yang lebih gede dari ukuran manusia gitu. Nah, itu berarti yang namanya fantasi. Jadi yang realistis itu yang peristiwa yang akurat secara historis, secara hukum fisika. Kalau yang fantasi itu yang peristiwa yang nggak mungkin terjadi lah gitu di secara nalar manusia. Kalau skala pengaturan itu menentukan ruang yang tersedia ya. Jadi misal kalau tingkatnya mikro itu biasanya permainannya terjadi di kota, rumah, kamar itu tingkatnya masih mikro. Sedangkan kalau tingkatnya udah terjadi di luar angkasa, di wilayah lain atau negara lain atau planet gitu itu baru tingkatnya udah makro. Terus untuk fokus pengaturan itu adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah permainan gitu. Artinya kayak sebuah misi. Kalau kita lihat di permainan kan pasti ada misinya ya. Pasti ada yang dikerjakan. Nggak mungkin cuman eh, cerita-cerita aja itu nanti kesannya kayak cuman milih-milih cerita aja gitu. Tapi tetap kalian harus masukin sebuah misi gitu di permainan kalian. Kayak misal apa ya? Mengumpulkan poin lah atau mungkin nanti misal kak aku kan tentang kehilangan ingatan ya, berarti misi dia harus membantu orang-orang di desa itu atau di kota itu untuk mengingat kembali kenangannya gitu. Jadi harus ada alasan yang digunakan oleh pemain untuk terus memainkan permainan itu gitu. Terus untuk batasan pengaturan sesuatu yang nggak harusnya ada di permainan. Jadi kayak misal nggak boleh pakai apa-apa gitu. Artinya adalah sesuatu yang kalau ada itu artinya permainannya akan cepat selesai atau udah tamat gitu. Misal dalam tadi di game Lifeline itu kan tentang ceritanya seorang anak yang tersesat di planet lain ya, terus dia tidak bisa pulang dan harus bertahan hidup di planet itu gitu. Nah, jadi batasannya itu nggak boleh pakai terus transportasi, terus nggak boleh bertemu orang lain, terus juga nggak boleh bisa memperbaiki pesawatnya. Kalau misal dia tiba-tiba bisa gitu perbaiki pesawatnya kan nggak jadi ya gamenya ya. Jadi harus tetap berjalan gitu gamenya dan harus tetap dimainkan. Nah, selanjutnya kalian sama kayak tadi bikin di Miro lagi tentang ini. Jadi bikinnya jenis, skala, fokus, sama batasannya tentang permainan game kalian. Itu jadi bikin jenis, skala, fokus, batasan. Sama kayak tadi, jadi boleh dikerjakan yang Miro dulu terus baru ke platform nomor 2 atau kalian boleh kerjain platformnya dulu, boleh. Jadi nanti ini yang soal nomor 1, terus nomor 2-nya sama kayak tadi di copy link ya, gitu. Tetap pakai Miro yang tadi ya, nggak usah bikin baru lagi, jadi bikin di sebelahnya aja gitu. Bikin frame baru lagi, sama notes-notes, sticky notes baru. Gitu. Paham? Oke, sip. Silakan dikerjakan.
Kita istirahat dulu 10 menit ya, dilanjut nanti setelah istirahat. Oke.
Halo Ilyas, dari mana Ilyas? Nggak kelihatan itu muka kamu ketutup backgroundnya. Coba dihapus dulu backgroundnya. Bisa nggak? Dari mana Ilyas? Ini Dimas sama Saza udah balik belum? Halo Saza.
Oke, aku bakal lanjut. Tadi udah selesai belum, Dimas? Yang tugas kedua. Ini batasannya kurang dikit lagi. Oke. Oke, lanjutin dulu. Saza udah balik belum nih? Suara aku nggak kedengeran. Ya, aku tunggu. Saza udah selesai belum? Bikin tadi batasan sama apa aja tadi tuh. Ini langsung copy aja, Kak. Gimana? Langsung copy aja. Iya, linknya kan? Ya. Iya, ke nomor 2. Boleh bantuin aku. Hmm? Bantuin aku ngerjain. Sampai yang mana? Sampai bentar. Astagfirullah. Siapa yang bisa tangkap bola ini? Yuk, aku bisa. Ayo. Udah, selesai. Salah aku ya. Udah selesai. Udah main lagi. Udah. Mau bisa lagi. Bisa. Ya, bikin yang kayak di platform. Coba dibuka tadi platformnya yang konsep cerita. Nah, bikin kayak gitu. Loh, ini kan masih yang nomor 1, yang nomor 2, Saza. Nah, itu. Tipe, skala, terus tadi aja. Jenis, skala, fokus, sama batasan. Diganti. Hmm? Iya, Diganti kan. diganti. Jenis ceritanya fantasi atau realistis. Ini cerita Iya, yang pengen. Itu dompet aku. Ih, halo Ilyas, udah bisa dengar suaraku belum? Apa ya jenis itu? Kakak bisa dengar aku, Kak? Bisa. Kamu bisa dengar aku nggak? Bisa. Kalau Oke. mau ngomong pencet R. Kak? Iya. Oke, dah kedengeran ya. Oke. Dilanjut habis ini lagi ya, Saza. Aku bakal jelasin yang ketiga ya. Oke.
Oke. Ah, ya. Ilyas dari mana? Halo Ilyas, Wah, halo Kak, dari mana Ilyas? Kok telat masuknya? dari masjid Kak. Oke. Oke, Waduh, selanjutnya aku bakal jelasin pengetahuan permainan. Oke, Jadi, lore atau pengetahuan permainan itu adalah informasi dasar yang menyimpan tentang dunia game. Jadi, kalau tadi kita bahas pengetahuan, permainan itu berbicara tentang struktur dunia dan menghubungkan pemain dengan permainan. Kalau yang tadi pengaturan itu menentukan kerangka ceritanya. Tuh. Nah, pengetahuan minimum itu mencakup tentang sifat-sifat tokoh utama sama tokoh sampingannya, terus peristiwa yang menyebabkan situasi Ilyas main terjadi. HP Bang Ilyas. Setelah itu menyimpan juga karakteristik dari lokasinya. Kalau kita bahas tentang game yang tadi udah kita bahas, Lifeline, itu konsep ceritanya kan sebuah pesawat luar angkasa terdampar ya di sebuah planet asing yang dihuni oleh makhluk-makhluk jahat. Nah, dia itu menyimpan pengaturan kayak gini. Jadi jenisnya dia itu fiksi ilmiah, terus skalanya itu sebuah planet di sistem Teuceti di aku tidak tahu itu planet yang mana ya. Jadi terus fokusnya dia menyelesaikan misi melalui dialog. Batasannya karakter utamanya itu nggak bisa menggunakan transportasi, nggak bisa bertemu salah satu orang, terus nggak bisa memperbaiki pesawat ruang angkasanya. Karena kalau dia bisa, nanti gamenya selesai gitu kan. Nah, terus kalian juga harus pertimbangkan kisah nyatanya. Maksudnya, misal game kalian fantasi, tetap aja boleh fantasi kayak ini. Ini kan juga fantasi ya, tapi kan tetap harus diperhatikan nyambung nggaknya gitu. Kayak tiba-tiba mungkin kalian lagi di gamenya di skala planet lain, terus tiba-tiba ada Indomaret atau ada kulkas gitu kan nggak nyambung gitu. Harus tetap sesuai dengan kaidah eh, game ya atau cerita biasanya lah gitu. Nah, aturan dasar dalam menulis cerita itu, suatu pengetahuan itu harus sesuai dengan peraturan yang dipilih, kayak tadi aku bilang. Terus bagian pengetahuannya itu harus konsisten. Jadi misal gamenya tentang di kota, ya udah berarti seputar di kota aja, nggak ada yang keluar itu, nggak ada yang ke planet lain, atau nggak ada yang tiba-tiba ke dunia lain gitu. Nah, selanjutnya tugas kalian itu nanti bikin ini kayak gini. Minta untuk dituliskan karakternya, terus latar belakang ceritanya, sama lokasi di permainan itu gitu. Jadi ada berapa karakter, ada berapa lokasi, terus ada latar-latar game, latar-latar ceritanya kayak apa. Misal kalian mau bikin pure dari kalian sendiri nggak apa-apa, tapi kalau kalian mau minta bantuan ChatGPT juga nggak apa-apa. Jadi tinggal eh, tanyakan aja ke ChatGPT, tuliskan gagasan utamanya. Jadi kalian minta buatkan untuk kasih karakter, lokasi, sama latar cerita. Terus kalian cantumin di promnya gagasan utama dari cerita yang udah kalian bikin. Gitu. Ya nanti kan ChatGPT menghasilkan jawaban tuh. Nah, kalian tulis di Miro-nya. Jadi kalian tulis kayak aku nih, misal karakterku ada Ria sama beberapa NPC lain, terus latarnya itu kayak ada eh, bangunan tinggi, berdiri rapuh, jalanan dihiasi lampu redup, kayak gitu. Terus ada satu-satunya penyimpangan memori, dan lokasiku tuh ada di kota besar bernuansa fantasi urban. Kayak gitu. Paham? Langsung kerjain kan Kak? Paham kan tapi? Kak Dimas paham suaranya nggak? nggak kedengeran Kak. Suaraku nggak kedengeran? Iya kecil banget Kak. Oh iya? Di Dimas suaraku kecil banget kah? Iya Kak, Kak. Kedengeran Dikit. terus. Iya Dimas, kurang gede emang. Boleh agak Eh, kenceng Kak suaranya agak Udah kenceng. dengeran Kak.
Hmm. Iya, ini udah kenceng nih. Aku tempelin nih ininya nih dekat mulutku nih. Jadi Ilyas bikin ini ya, bikin cerita buat game ya Ilyas. Pikirin ceritanya apa, terus minta ChatGPT untuk bikinin karakter, lokasi sama latar ceritanya. Oke? Bikin apa? Apa, Kak? Kamu bikin cerita apa yang mau dibikin game, terus nanti minta tolong ChatGPT untuk buatkan karakter, latar sama lokasinya. Oke, oke, Kak. Oke. Kak, ini aku lanjut atau anu yang tadi? Hah? Lanjutin yang tadi boleh? Harus dibantu. Boleh. Mana? Yang pertama jenisnya dulu, jenis permainannya. Ditaruh di dalam situnya dong, dalam notes-nya, sticky notes-nya. Itu yang di atas tulisannya jenis permainan gitu Zaza. Nah, yang di dalamnya baru jenis gamenya apa. Coba tulis jenis gitu. Nah, terus di dalam sticky notes-nya, klik 2 kali. Nah, ketikin dah. Fantasi atau realistis ceritanya? Kak, izin ke kamar mandi. Iya, Saya mau kamar mandi juga ya. iya. Hujan yang turun ke desa membuat pertumbuhan pohon tumbuh subur. Selesai hujan turun, pelangi muncul. Kira-kira itu realistis atau fantasi, Saza? Ceritanya. Kalau fantasi itu yang nggak mungkin terjadi di dunia nyata. Kira-kira itu mungkin nggak terjadi di dunia nyata. Mungkin kan ya? Ya, berarti realistis jenisnya. Maaf Kak, nyari-nyari. Ya nggak apa-apa, coba tulis realistis. Di mana di sini? Di itu yang ungu. Sini ya. Di dalam ya, klik 2 kali. Nah, itu, di situ tulis. Apa tadi? Realistis. Habis itu. Terus bawahnya bikin lagi untuk skalanya, skala permainannya. Skala permainannya di mana? Di kota tertentu atau di planet lain? Kak, ini zoomnya masih lama ya? Udah hampir selesai. Oh, oke. Di gunung. Iya, boleh. Langsung buat cerita atau gimana dulu? Di mana tadi ceritanya? Di gunung. Iya. Iya, tulis aja di gunung.
dak, dik, dak, dik, dak. Dik, dak, dik, dak. Di gunung. Dik, dak, dik, dak. Dik, dak, dik, dak. Ayo, dik. Habis itu Ayo. Dik, dak. Dik, dak, dik, dak, dik, Setelah dak. itu bawahnya fokus. Oh, batasannya aja deh, langsung batasan dari gamenya. Batasan game tulis yang aku bilang tadi tentang apa aja yang nggak boleh ada dalam game apa punya kamu? tulis kayak gini dulu kan. Iya, batasan. Nah, kira-kira apa aja yang nggak boleh ada di permainan supaya permainannya bisa tetap berlangsung? Coba dipikirin. Kak, habis karakter apa? Apa? Habis karakter latar. Oke. Setelah latar, lokasinya di mana aja gamenya? Pakai ChatGPT boleh? Boleh. Ilyas mau bikin cerita apa, Ilyas? Halo? Mana nih? Halo, Ilyas? Halo? Halo, Ilyas mau bikin cerita game apa? Flappy Bird. Apa tuh? Gimana ceritanya tuh? Hmm? Ceritanya kayak gimana tuh? Ceritanya Iya. maksudnya? Itu game. Iya. Itu gimana? Ada alur ceritanya nggak? Oh, gamenya maksudnya kayak apa gitu? Iya, kayak apa? Gamenya kayak burung terus kita harus ngelewatin rintangan-rintangan yang udah dibuat sama game ya. Habis Oh itu nanti gitu. setiap kita lewatin rintangan itu nanti kita dapat skor. Oh Terus kalau gitu. kena rintangannya kita mati. Udah. Nah, dari kayak gitu tuh coba dibikin ada alur ceritanya. Jadi nanti misal nggak cuman main misinya aja, itu kan misinya ya, misi cerita gamenya ya. Nah, kamu Ya, pikirin kira-kira harus bikin dialog gitu. Misal ada penjahatnya atau nanti ada em, apa ya, ada penyelamatnya kayak gitu. Ya, ya, jadi ada ceritanya lah, nggak cuman ya sebenarnya benar udah cari misi, tapi ada alur ceritanya gitu. Nanti misal ternyata dia eh, nggak mencapai poin tertentu gitu ya, nggak capai 100, nanti tiba-tiba dia eh, ending masuk ke endingnya bad ending gitu ya. ya, Misal dia udah mencapai 100 mungkin, atau dia ternyata menemukan sebuah apa ya benda ajaib gitu mungkin. Nah, dia ternyata dapat happy ending gitu. Oke, oke. sip. Oke, kalau udah lanjut ke yang satunya lagi, Saza.
bikin frame lagi, terus minta ChatGPT untuk buatkan karakter sama lokasinya berdasarkan sinopsis cerita kamu tadi. Dimas sampai mana? Kenapa Kak? Udah. Ini masih latar belakang. Oke. Nanti seperti biasa yang tugas 2 sama tugas 3-nya di copy aja, terus ditaruh di nomor terakhir di setiap nomor di platformnya ya, di pertemuan ketiga. Oke? Oke, kita balik ke Zoom dulu, kita tutup. Lanjut nanti aja. Lanjut nanti lagi. Jadi hari ini belajar apa teman-teman? Buat yang apa sih yang belum game? Ya. Buat sinopsis gamenya ya, ceritanya ya. Iya. Ya, terus kita juga tadi belajar tools baru namanya Miro. Gitu. Nah, ke depannya itu masih terus sering dipakai ya Mironya. Jadi kalau bisa pakai email yang sama ya Mironya. Oke, ketemu lagi minggu depan. Minggu depan dari cerita itu kita bakal bikin jadi game gitu. Jadi kita bakal kenalan lagi sama tools namanya Twine gitu. Nanti ceritanya eh, diselesaikan terus kita bikin cerita sepenuhnya di Twine-nya gitu. Jadi kalian punya game kalian sendiri. Oke? Oke. Selamat siang.